saja penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia. Ada tamu kurang lebih dari 14 negara yang hari ini hadir. Kemudian ada upacara pembukaan mata para dewa. Ada upacara penghidupan roh para dewa. Semua suku, agama, ras, ya, kelompok, ini semua agar supaya ini tetap tanah air mereka, ya, tanah air kita semua, ya, tempat rumah kita semua. So, saya kira ini makna daripada peresmian hari ini. Mereka sudah sekian lama loh tidak punya tempat ibadah. Mereka termarginalkan, tidak punya tempat ibadah, dijauhi, bahkan mungkin dibully dan sebagainya. Tapi Astung Arwanugraha ada tempat yang baik saat ini, di mana mereka punya tempat ibadah yang baik, yang suci, yang besar. Bahkan tadi ada penghargaan dari Museum Muri Indonesia. Ini adalah sebuah ritual pensucian rumah ibadah yang punya rentetan dari tanggal 26. Jadi banyak hal-hal baru yang sebelumnya kami nggak tahu, menjadi tahu. Tapi secara konklusi bahwa ini seperti kita membangun sebuah rumah, di mana sebuah rumah sebelum ditempati harus ada sebuah ritual yang namanya wastu puja. Wastu puja itu adalah ritual pembersihan dengan mantra, ritual pensucian dengan yantra dan tantra. Jadi kesimpulan daripada sebuah rumah ibadah ketika mau digunakan untuk aktif hari ini sudah mulai aktif seperti yang kita dengarkan, mereka harus melewati sebuah ritual namanya wastu puja, yang sebelumnya ada rentetan peletakan yantra, peletakan permata, peletakan emas dan sebagainya di tempat stananya para dewa. Kemudian ada upacara pembukaan mata para dewa. Ada upacara penghidupan roh para dewa melalui kekuatan yantra itu. Setelah itu terjadi, maka hari ini puncak acara itu adalah pensucian dari mahkota rumah ibadah ini yang disebut Raja Kobrum. Raja Kobrum itu menara utama dari rumah ibadah ini plus 5 menara-menara kecilnya yang melambangkan mahkota para dewa yang ada di sini. Ya, hari ini bukan hanya dihadiri para sulingi kita dari Jawa dan Bali, ada tamu kurang lebih dari 14 negara yang hari ini hadir. Dari tadi malam hadir untuk mengikuti acara ini, karena acara pensucian ini ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena kesakralannya, percikan airnya dan taburan bunganya itu dikonotasikan akan membawa rezeki dan menghilangkan segala keangkara murkaan, halangan dan sebagainya. Pak Prabowo berhalangan karena kurang sehat, dihadiri oleh adik beliau, kebetulan Ketua Dewan Pembina Gemasadana. Pak Prabowo diwakili oleh Menteri Agama, Pak Menteri Agama yang sangat luar biasa karena beliau mengutip tentang Tat Tuam Asyi, ya, yang tadi Anda sendiri kawan-kawan dengar, berbicara Weda, berbicara moksha, ya, berbicara banyak hal tentang Hindu. Itu adalah pesan-pesan yang luar biasa dan menjadi kebanggaan kami bahwa
pertama sekali setelah ratusan tahun rumah ibadah ini mendapat penghargaan sebagai rumah ibadah terbesar dan penghargaannya tingkat dunia. Terima kasih. Di sini masih rekor Indonesia, nanti diganti ya. Adanya rekor dunia ini. Ya. Tiap-tiap penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dianugerahkan pada Dr. A.S. Kobaret, PhD, DLT, atas rekor kuil masyarakat India terbesar di Asri sama Dharma Karayam di Indonesia, ya. Tetapi belajar ini adalah memiliki makna yang sangat penting untuk kepada semua agama, ya. Semua suku, agama, ras, ya, kelompok, ini semua agar supaya ini tetap tanah air mereka, ya, tanah air kita semua, ya, tempat rumah kita semua. So saya kira ini makna daripada peresmian hari ini. Dan saya lihat sudah ada jemaat dari agama Hindu yang sudah beribadah tadi, ya, sudah beribadah, sudah sembahyang, ya. Dan ini saya kira sangat membanggakan kita semua. Sebetulnya Pak Prabowo menghendaki hadir, tadi semua sudah ada, aparat protokol istana, pas pampres sudah siap, tapi ternyata beliau kurang sehat, ya, dan berhalangan. Namun sebetulnya pesan yang beliau mau sampaikan kepada hadirin, ya, dan juga kepada bangsa Indonesia, dan juga kepada bangsa India, bahwa Indonesia tempat yang sangat hormati semua agama, ya. Semua agama, semua ras, semua budaya, ini Indonesia menghormati. Pemerintah Indonesia yang dipimpin beliau tetap menghormati dan bertekad menjaga, ya, menjaga kebersamaan, kebinekaan, ya. Yang itu sebetulnya. Yang tadi kita juga saksikan ada pesan penting dari Perdana Menteri India yang ditujukan Pak Prabowo. Nama Pak Prabowo disebut 6 kali, ya. Begitu menghormati Pak Prabowo dan bangsa Indonesia, ya. Pak Perdana Menteri Modi katakan sebetulnya hubungan kita dengan India kan sudah sejak berapa ribu tahun. Minggu lalu Pak Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan di Republic Day, ya, Hari Republik India, hari Minggu yang lalu. Tapi kita juga ingat bahwa tamu kehormatan pertama dalam sejarah India, ya, pada Republic Day itu tahun 1950 itu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno yang pertama, Presiden Prabowo ke-15 yang hadir. Ini menunjukkan suatu penghormatan, ya, dari bangsa India kepada bangsa Indonesia. Okay. So saya kira, ya, masyarakat manapun, ya, yang ingin bangun tempat ibadah itu sesuai konstitusi kita itu sangat boleh diizinkan, ya, dan bahkan pemerintah Indonesia akan melindungi, ya. So, apa saja ini karena masyarakat Hindu keturunan India belum ada tempat. Ya, ini yang mungkin mencatat sejarah, ya. Nah, kalau ada dari agama lain mau bikin, ya, saya kira pemerintah Indonesia akan sangat membuka kesempatan itu.
ini peristiwa yang langka karena untuk menentukan hari mereka tidak gampang. Untuk menentukan hari netek linggihnya itu tidak gampang. Abhisekam dan Maha Abhisekam ini tidak gampang. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk hitungan orang-orang India, di mana garis lurus bintang di langit dan bulan dan planet-planet itu sejajar saat ini. Dan itu sampai tanggal 29 Februari. Jadi mulai berlakunya tanggal 31 Januari sampai 29 Februari. Dan ini kalau kan daerah Silanang kan ikuti sejak awal dari tanggal 26 saya ikuti terus acara ini. Dan vibrasinya luar biasa. Bukan hanya vibrasi, tetapi konsep kebinekaan dimasukkan di sini. Bukan cuma konsep, tetapi tadi bagaimana pemersatuan elemen-elemen dari seluruh Indonesia ada di sini. Jadi kalau Ida Ratu Landang mengatakan ini suatu bangunan yang luar biasa, prosesi yang luar biasa, dan penyucian yang luar biasa. Ini netek linggih kalau orang Bali bilang. Ini kan mereka sudah sekian lama loh tidak punya tempat ibadah. Mereka termarginalkan, tidak punya tempat ibadah, dijauhi, bahkan mungkin dibully dan sebagainya. Tapi Astung Karwanugraha ada tempat yang baik saat ini, di mana mereka punya tempat ibadah yang baik, yang suci, yang besar. Bahkan tadi ada penghargaan dari Museum Muri Indonesia menyatakan bahwa ini tempat yang baik dan besar, dan ini spesialis untuk mereka semua. Dan saya sebagai orang Hindu bangga bahwa ini ada di Indonesia dan ini ada terjadi di saat masa-masa seperti ini. Dalam ajaran agama Hindu, membangun tempat ibadah itu adalah kewajiban suci yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dharma umat Hindu dalam mewujudkan keharmonisan spiritual dan sosial, sebagaimana dikatakan dalam Janakya Niti Sastra, pasal 12 ayat 11. Kebenaran adalah ilmu pengetahuan suci adalah ayat, kewajiban suci adalah saudaraku, belas kasihan adalah temanku, kedamaian adalah istriku, memaafkan adalah putraku. Keenam tersebut adalah keluarga bagiku. Tadi kita dengarkan Menteri Agama sangat menyentuh sekali membawa kutip-kutip sastra Weda. Ya. Bagaimana Ratu Landang memberikan bahagianya kepada beliau? Karena ini yang saya bilang dari awal kan, saya pernah bicara di Indo Channel. Kebenaran tidak pernah bisa ditutupi, cahaya tidak pernah bisa ditutupi. Kebenaran dan cahaya akan muncul pada waktunya. Jadi kita harus bersemangat terus, karena tadi Menteri Agama mengatakan lintas agama, lintas budaya, lintas waktu, lintas ruang. Tadi disampaikan oleh beliau dengan bahasa Inggris, kalau kamu di sana, aku di sini, tidak saling ganggu, itu bukan toleransi. Tapi toleransi di saat kita berkumpul sama-sama, mereka saling menghargai satu sama lain dan menghargai perbedaan dan pendapatnya. Itulah toleransi yang sesungguhnya. Swastiastu, Om Wignamastu, Namo Sindang. Ya tadi kita bersama-sama menyaksikan peresmian Sri Sanatana Dharma Alayam. Itu kuil Hindu India, khas India, yang pemujaan utamanya adalah Dewa Murugan. Ya, Dewa Murugan ini adalah salah satu putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati ya. Tentu ini sebagai anugerah ya yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, khususnya bagi saudara-saudara kita komunitas India yang berada di Indonesia, khususnya Jakarta Raya dan sekitarnya ya. Yang sudah lama mereka
mengidam-idamkan ya, mempunyai tempat ibadah. Dengan anugerah dari Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya tempat inilah yang cukup besar ya di wilayah Jakarta Barat ini diresmikan. Kalau di istilah Dresta Balinya ngentek linggih ini ya, ngentek linggih. Sehingga kuil ini mulai bisa dipergunakan untuk ibadah, khususnya bagi komunitas Semeton India yang ada di wilayah Jabodetabek ya, cukup besar ini ya. Karena itu kita semua ya, dengan ini salah satu ciri keanekaragaman tradisi adat dan budaya dalam pelaksanaan ritual Hindu ya. Ini kita bersyukur ya, teman-teman kita, saudara kita yang etnis India khususnya yang ada di Indonesia dan lebih khusus lagi di Jabodetabek, ini telah memiliki satu fasilitas sarana peribadatan yang cukup memadai ya, bahkan cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini cukup megah dan berada di wilayah DKI gitu ya. Dan Ida tentu mengucapkan puji syukur dan ayu bahagia ya, dan selamat kepada teman-teman Hindu khususnya yang dari komunitas India yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ya, mari ya, dengan adanya sarana persembahyangan ibadah ini dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga kita mampu untuk lebih meningkatkan serada dan bakti kita ya, kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimanapun juga kita butuh sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas keimanan, ya, serada dan bakti kita dalam konteks persemetonan ya, persaudaraan kita semua. Ya. Selamat sekali lagi kepada teman-teman khususnya yang komunitas Hindu India yang ada di Jabodetabek. Baik, terima kasih. Saya atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewakili pimpinan mengucapkan selamat atas peresmian kuil Murugan yang terbesar bukan hanya di Jakarta tetapi juga bahkan terbesar di Indonesia. Sekali lagi kita ucapkan selamat atas peresmian ini. Mudah-mudahan kuil ini bisa menjadi simbol pemersatu umat beragama khususnya di DKI Jakarta. Dengan adanya kuil ini kita berharap mudah-mudahan sekali lagi persatuan dan kesatuan, toleransi antar umat beragama tetap terjaga dengan baik. Dan kuil ini juga merupakan salah satu bentuk dari etnisitas atau keberagaman yang ada di Indonesia. Dan di samping ini sebagai tempat ibadah, ini juga merupakan budaya yang patut kita lestarikan untuk masa-masa yang akan datang. Sekali lagi kami mengucapkan selamat, mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi semua umat, terutama umat Hindu yang ada di DKI Jakarta. Ya, kita pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensupport semua rumah ibadah yang ada di DKI Jakarta. Bukan hanya untuk agama Hindu, tetapi juga agama-agama yang lain juga kita support. Nah, khusus untuk agama Hindu, ini kita tahu bahwa ada kuil untuk umat Hindu yang etnis India dan Tionghoa serta lainnya. Ada juga pura yang etnis untuk Jawa, Bali dan sekitarnya. Pada prinsipnya kami mendukung ini semua, mensupport, memberikan harapan yang besar kepada umat beragama, khususnya umat Hindu, untuk dapat saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Kami memberikan support
bukan hanya dalam bentuk moral, tetapi juga dalam bentuk material juga. Kami memberikan bantuan kepada rumah-rumah ibadah yang ada di DKI Jakarta ini, yang kita sebut dengan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Jadi semua rumah ibadah yang ada di DKI Jakarta kita kasih bantu dari dana hibah. Demikian.